Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lianna Allah ta'ala amarana ayat taqihi liqaulihi azza wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah agar senantiasa meletakkan keikhlasan dan rasa berserah diri di hadapannya sembari menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Pada hari ini Allah sempatkan kita dengan taufiknya untuk hadir dengan membawa hidayahnya, menghadap kepadanya untuk membuktikan kehambaan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang tulus semata mencari ridhonya. Kita mohon kepada Allah agar kiranya menyampaikan salam rindu kita kepada baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, dan juga melimpahkan rahmat kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya. Semoga Allah tetapkan kita sebagai umat yang istiqomah, menjadikan beliau sebagai idola dan teladan kita dalam tutur kata dan tutur laku kita, sehingga kelak di akhirat Allah pantaskan kita berada di dalam barisannya bersama dengan kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Dan beliau diperkenankan dan diizinkan oleh Allah menjadi pembela kita, pemberi syafaat bagi kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita baru saja melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan juga ibadah kurban. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, di mana ada ibadah kurban. Ibadah kurban sejak masa Nabi Adam telah ada. Kemudian di masa Nabi Allah Ibrahim juga Allah perintahkan untuk memberikan kurban, ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita petik adalah bagaimana kita meneladani baginda Nabi Allah Ibrahim dalam menyiapkan, dalam mencetak generasi yang soleh, generasi yang hanya menyembah kepada Allah, berbuat baik, dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita pelajari perjalanan keberhasilan Nabi Allah Ibrahim dalam mencetak generasi, tidak lepas dari kapasitas dan kompetensi Nabi Ibrahim itu sendiri sebelum mendidik, mempersiapkan generasinya. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim untuk dirinya sebelum menyiapkan generasi? Yang pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, kita terlebih dahulu harus mengenal Allah. Nabi Allah Ibrahim mencontohkan kepada kita
Beliau tidak mengenal Allah semata-mata hanya karena mendengar orang lain, atau semata-mata karena mendapatkan doktrin dari keluarga, dari orang tua, ataupun karena ada kitab yang dia baca. Nabiullah Ibrahim memberikan protes kepada kaumnya karena mereka mengakui adanya Allah Tuhan, tetapi juga menganggap bahwa Allah itu tidak bisa didekati langsung oleh seorang hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, yang kotor, yang banyak maksiat, sehingga membutuhkan wasilah, yaitu dengan melalui patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Diharapkan dengan patung-patung itulah menjadi simbol hadirnya Tuhan di muka bumi ini, sehingga melalui itu pula lah mereka dapat menyembah. Secara logika Nabiullah Ibrahim tidak bisa menerima. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim mencari bagaimana Tuhan yang sebenarnya. Maka lakukanlah setelah terusir dari negerinya karena dia memprotes dan menghancurkan patung-patung itu, Nabi Ibrahim bertualang untuk mengenal Tuhan. Dilihatnya bintang-bintang, dia lantiknya menjadi Tuhan. Namun bintang-bintang itu terbenam, berganti dengan bulan yang lebih terang, juga terbenam. Kemudian datanglah matahari yang lebih terang, lebih manfaat bagi kehidupan manusia, tapi juga mengalami hal yang sama. Sehingga Nabiullah Ibrahim mengakui bahwa bintang, bulan dan matahari bukanlah Tuhan, karena dia terbatas. Walaupun dia mengakui dengan logikanya bahwa keteraturan alam semesta ini tidak mungkin tidak ada zat yang maha kuasa yang mengatur dan memberikan segala kebutuhan umat manusia, memberikan kebutuhan hewan dan tumbuhan sehingga tumbuh untuk melayani manusia. Itulah pencarian Nabiullah Ibrahim untuk mengenal Tuhan dengan logikanya, tidak semata-mata doktrinal menerima dari penjelasan guru orang tua, tetapi mencari dengan logikanya, dengan memahami fenomena alam ini. Namun ternyata apa yang dia temui pun gagal. Menggunakan akal saja itu tidak sanggup untuk memberikan keyakinan akan adanya Tuhan, tidak sanggup untuk dapat mengantarkan seorang hamba untuk mengabdi dan menyembah, mengenal Tuhannya. Oleh karena itulah Nabiullah Ibrahim kemudian tersungkur, lalu menyatakan berserah diri, menyerah. Yang diabadikan dalam Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi tulus ikhlas dan berserah diri, dan aku adalah hamba yang berserah diri. Kepasrahan itu adanya di dalam hati, bukan di dalam otak logika kita. Maka mencari Tuhan semata-mata dengan logika itu tidak akan ketemu. Tetapi penting, harus digunakan logika untuk memahami, untuk mengagumi Allah dengan segala kekuasaannya. Akal sehat tidak boleh ditinggalkan, namun jangan berhenti ketika hendak mendekat kepada Allah. Gunakanlah hati, karena hati memiliki kejujuran, hati memiliki sumber pengetahuan yang pasti, bahwa ketika hati mengakui kelemahannya, maka di saat itu pula lah ia akan menemukan Tuhannya. Namun apabila akal mendominasi hatinya, semua yang dia dapatkan itu karena usahanya, rezeki yang dia cari karena usahanya, ilmu yang dia dapatkan karena perjalanannya menuntut ilmu, lalu dia dengan ilmu dan harta itu mengaku akulah yang menghadirkan semuanya. Itulah tanda orang yang menuhankan dirinya sendiri, yang menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi kita harus dengan penuh perjuangan dan kesungguhan mencari nafkah, tetapi harus ada keyakinan
bahwa nafkah itu datangnya dari Allah, sehingga harta akan menjadi titipan, ilmu menjadi titipan, bahkan keluarga menjadi titipan Allah, sehingga tidak boleh berbangga dengan titipan-titipan itu. Kita hanyalah orang yang mendapatkan amanah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali ketika Ibrahim sudah memiliki keyakinan yang kuat, pengenalan kepada Allah yang maksimal, maka beliau mulai menyiapkan generasinya walaupun usia yang sudah renta, sudah lanjut usia. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, berikanlah hamba anak-anak yang soleh, anak cucu yang soleh. Ini pula yang harus kita lakukan. Ingin menyiapkan generasi, berdoalah kepada Allah dengan satu tujuan, satu misi, yaitu mencetak anak-anak yang soleh. Tapi ingat, mulailah dari diri kita, karena kita akan menjadi teladan bagi mereka. Ingin anak kita ada di masjid, maka datanglah ke masjid. Ingin anak kita banyak belajar agama, contohkan kepada mereka, datangi majelis-majelis ilmu, karena keteladanan itu adalah pelajaran terbaik atau pendidikan terbaik bagi generasi-generasi yang akan kita siapkan. Itu misi Nabi Ibrahim, mencetak anak cucu yang soleh. Kemudian bagaimana misinya? Misi Nabi Allah Ibrahim adalah bagaimana generasi itu secara totalitas mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat dan juga Nabi Yakub kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah memilihkan kepada kalian agama ad-din, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Itu yang harus kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana menjadi muslim? Tentu rukun Islamnya harus kita pastikan anak-anak kita bisa melaksanakannya. Kita pastikan anak kita memiliki tauhid yang kuat, karena itu adalah rukun Islam yang pertama. 2 kalimat syahadat, menjadikan Nabi sebagai teladannya. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita untuk sholat, memperbaiki sholatnya. Tidak bisa ngajari sendiri, kirimlah dia ke masjid ataupun ke pondok atau dimanapun bisa belajar agama. Dan yang terpenting, contohkan kepada mereka. Anak-anak ingin sholat, maka bapaknya, ibunya, orang tuanya, keluarganya, kakak-kakaknya harus ikut memberikan contoh, sehingga mereka merasa tidak asing dengan pelajaran yang dia terima. Tetapi di rumah kok tidak dilaksanakan, orang-orang dewasanya tidak memberikan contoh. Kemudian misi atau bagaimana kurikulum Nabi Ibrahim? Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada 3 yang harus dilakukan dalam menyiapkan generasi ini berdasarkan ayat Al-Baqarah 129. Yang pertama, banyak membaca. Kita tradisikan kepada keluarga kita, lagi-lagi harus ada keteladanan. Orang tua harus menunjukkan di rumah itu ada bacaan, ada Quran yang harus sering kita baca. Quran bukan pajangan, tapi Quran adalah bacaan sesuai namanya. Quran, qara'a Qur'anan, bacaan. Bacaannya lainnya tentu bacaan segala macam yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab, terutama Al-Quran dan hikmah dan sunnah-sunnah Rasul. Wa yuzakkihim, dan juga mengajarkan bagaimana anak-anak itu memiliki jiwa yang suci, jiwa yang tidak bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, misi atau metode pembelajaran Nabi Ibrahim, misi terpenting adalah menyiapkan tempat yang kondusif bagi anak-anaknya.
Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke Mekah, tempat Baitullah. Maka carilah tempat pendidikan yang dekat dengan masjid, atau di tempat pendidikan itu ada tempat ibadah, sehingga tidak hanya mereka mendapatkan kepuasan intelektual, tetapi juga ada kepuasan hati, kepuasan batin. Harus ada keseimbangan. Jangan sampai tempat yang kita pilih adalah tempat yang dapat merusak kepribadian dan karakter anak-anak kita dengan budaya-budaya hedonis, dengan budaya-budaya modern, dengan seks bebas, narkoba, perjudian. Maka pilihlah sekolah yang bisa membebaskan anak-anak kita daripada virus-virus yang merusak akidah, merusak imannya, merusak akhlaknya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita petik daripada pelajaran Nabiullah Ibrahim adalah apa yang semua telah diajarkan kepada anak-anak itu juga harus disampaikan kepada orang lain, harus didakwakan. Maka orang tua jangan hanya merasa hebat ketika bisa menyiapkan anak kandungnya sendiri untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan islami, tapi juga ajaklah keluarga-keluarga yang lain. Karena tugas kita di dunia ini tidak hanya untuk individu kita pribadi, keluarga kita pribadi, tapi tugas kita menuntut ilmu untuk memiliki iman, menuntut ilmu untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam kerja, dan ilmu itu harus kita sebarkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama amar syada la ilaha illallah ilghaman liman jahada bihi wa kafar syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Isma'u قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسوله الكريم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita mohon kepada Allah agar senantiasa dapat mengaruniakan kepada kita anak-anak yang saleh, generasi yang akan senantiasa mengirimkan amal-amalnya kepada kita di saat kita tiada di dunia ini, yang dengan pendidikan yang kita berikan akan bermanfaat dan terus mengalir pahalanya kepada kita di alam kubur, di alam barzah, sampai nanti di akhirat pun kita terbebas dari pertanggungjawab karena kita telah mengarahkan, membimbing dan mendidik anak dan keluarga kita kepada jalan ketaatan kepada Allah. Yang selanjutnya mari kita mohon kepada Allah atas segala kelemahan dan kebodohan kita, kezaliman atas diri kita sendiri, karena kita terlalu banyak dikendalikan oleh ego dan hawa nafsu kita, terlalu banyak diselaukan mata dengan kemewahan dunia, terlalu indah segala alunan-alunan merdu yang terdengar oleh telinga kita sehingga kita lupa daripada wajahnya. Ya Allah, kami datang untuk pintu rahmat dan ampunan-Nya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa annal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'al auladana min ahli al-'ilmi wa
ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل الصلاة والزكاة والصيام والصدقات وأعمال الصالحات ومن أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ومن أهل النفاق والفسوق والنسيان ومن أهل النار إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة